Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslim yang dirahmati Allah, selamat datang di channel kami. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan berbagi kisah tentang dakwah Sunan Cendana di Pulau Madura. Sunan Cendana atau Sayyid Zainal Abidin diperintah oleh Sunan Ampel untuk menyebar ajaran agama Islam di Madura. Dikarenakan masyarakat Madura masih belum mengetahui ajaran agama Islam, maka Sunan Cendana mengikuti perintah apa yang diamanatkan oleh Sunan Ampel. Kemudian beliau berangkatlah menuju ke Pulau Madura dengan berjalan kaki dari Surabaya menuju Pulau Madura. Dikarenakan pada zaman dahulu belum ada kendaraan seperti sekarang ini, maka berjalanlah beliau untuk menuju ke pulau tersebut. Nama Sunan Cendana sendiri merupakan sebuah julukan dari masyarakat pada waktu itu. Alasan pemberian julukan tersebut karena dahulu kala Sunan Cendana ini selalu bertapa di bawah pohon cendana, sehingga mudah sekali dikenali. Gelar beliau sebagai seorang sunan melahirkan sebuah cerita hebat dan penuh dengan karomah. Konon suatu hari masyarakat sekitar membutuhkan sebuah beduk besar sebagai penanda masuknya waktu sholat untuk salah satu masjid. Kemudian masyarakat berinisiatif untuk mencari pohon yang besar sebagai bahan baku untuk pembuatan beduk di masjid. Dengan menelusuri hutan, akhirnya masyarakat menemukan sebuah pohon cendana yang berukuran besar. Langsung saja masyarakat merasa berbahagia dan akan menebang pohon cendana tersebut. Tiba-tiba masyarakat dibuat terkejut ketika hendak menebang pohon. Terdengar sebuah suara dari dalam pohon cendana. Suara tersebut memerintahkan untuk menebang pohon bagian atas lebih tinggi, karena jika tidak akan mengenai kepala dari suara tersebut berasal. Untuk bagian bawah pohon kembali terdengar suara dari dalam pohon yang memerintahkan untuk menebangnya lebih bawah supaya tidak mengenai kaki. Tanpa bertanya-tanya, dengan perasaan yang penuh keraguan, akhirnya masyarakat memulai penebangan pohon cendana tersebut. Setelah penebangan dilakukan, betapa semakin terkejutnya mereka melihat sesosok manusia muncul keluar dari dalam pohon cendana yang telah ditebang. Sosok tersebut kemudian mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena telah menebang pohon sesuai dengan perintahnya, yakni lebih tinggi pada bagian atas dan lebih rendah pada bagian bawah. Beduk yang berukuran besar itu sampai sekarang masih bisa Anda temukan langsung. Beduk diletakkan di pelataran lantai atas masjid. Ketika melihat beduk tersebut, Anda pasti akan merasa terkejut dengan ukuran beduk yang besar dan pastinya berat. Sayyid Zainal Abidin di lingkungan tembok Istana Girgiraton pada sekitar akhir dari abad ke-16 atau sekitar pertengahan kedua dari kurun 1500-an Masehi. Ibunya adalah salah satu putri dari Kanjeng Susuhunan Kulon alias Sunan Ali Sumodiro. Sunan Kulon merupakan putra ketiga dari salah satu tokoh utama Wali Songo, yaitu Kanjeng Susuhunan Giri yang berjuluk Prabu Satmata. Dari garis ayah, Sayyid Zainal Abidin merupakan cucu Kanjeng Susuhunan Derajat, putra Kanjeng Susuhunan Ampel. Ayahnya yaitu Said Hatib alias Raden Bandardaya adalah putra Susuhunan Derajat
Dalam catatan lain disebut jika Said Khatib adalah putra Pangeran Musa bin Susunan Derajat. Dari sinilah nasab kedua orang tua beliau bertemu. Ayah Susunan Giri, yaitu Said Ishak atau Maulana Ishak, bersaudara dengan Sunan Ampel, alias sama-sama putra dari Said Ibrahim Zainal Akbar Ba'alawi atau Said Ibrahim Asmara. Dan sedangkan Sunan Giri sendiri diambil sebagai menantu oleh Sunan Ampel. Secara genealogi, garis keluarga ini bersusur galur pada keluarga Sa'adah Ba'alawi di Hadramaut Yaman, yaitu melalui jalur Al-Imam Al-Qutbu Alwi Amil Faqih hingga Sayyidina Al-Husain, yaitu putra Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam Sunan Cendana sendiri berada di desa Ketetang, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Kuanyar sendiri terletak di pesisir pantai berhadapan langsung dengan Selat Madura. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tentang kisah dakwah Sunan Cendana di Pulau Madura. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.